Sahabat kece, penyanyi multi talenta yang juga dikenal di luar negeri setelah go internasional, memang sedikit dari penyanyi Indonesia yang sangat fokus dan konsisten berjuang di jalur musik sejak usia dini. Ya, Agnes Mo yang dulu dikenal dengan nama Agnes Monica ini sudah menekuni dunia hiburan sejak usianya masih 6 tahun. Agnes Mo memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hidup dibanding anak seusianya. Dikutip dari Kompas.com, beranjak dewasa, Agnes juga terlihat berbeda dan tak takut untuk mengungkap mimpinya walaupun ada resiko dia dianggap remeh. Namun prestasinya menembus industri musik Amerika menjadi bukti omongannya bukan bualan semata. Penasaran dengan prinsip dan pandangan hidup seorang Agnes Mo hingga bisa sukses seperti sekarang? Berikut pengakuannya dikutip dari podcast Dias Hendro Priyono. Kerap menyuarakan pemberdayaan wanita, Agnes berpandangan nilai cantik wanita tidak hanya bisa diukur dari wajah. I feel like the beauty of a woman itu mestinya ya bukan cuma dari muka, dari self-confidence, dari wawasan kita, dari bagaimana pembawaan kita, kata Agnes. Ada alasan Agnes lebih suka terlibat langsung sejak awal dalam pengerjaan semua karyanya, seperti lagu, video musik, dan karya seni lainnya. For me, art itu kayak tanda tangan ya. Jadi nggak mungkin saya ngeluarin sesuatu yang nggak ada sayanya. Kalau saya benar-benar hands-on, mulai dari make up, tarian, dan jalan cerita. Selalu ada keinginan belajar meskipun sudah berada di puncak ketika berkarir di Indonesia. Agnes memilih meraih puncak lainnya, yaitu Amerika Serikat. Aku itu sebenarnya hobi belajar, baca buku. Jadi pada saat itu, saya kepengen belajar dari yang the best. Gimana mereka kalau di studio, mereka bisa bikin lagu sampai seperti ini? Seberapa detailnya, gitu kan? Agnes juga sering mengatakan dia tidak mengejar popularitas maupun uang, melainkan proses belajar. Itu yang membuatnya tidak pernah lelah dalam perjalanan karir sejak usia 6 tahun. My goal itu sebenarnya never about fame, tapi it's about learning. Kalau learning, kita nggak ada habisnya. Kalau soal fame atau money, pasti ada waktunya habis. I already have everything. Ngapain gitu? Yang tidak memahami Agnes mungkin akan menyebut dia dan timnya adalah orang yang ribet. Padahal menurut Agnes, mengurus hal-hal detail itu sama penting dengan hal besar. Itu juga yang akhirnya membuat Agnes merasa diterima ketika bekerja di Amerika Serikat. Dia juga akhirnya paham mengapa industri hiburan Amerika Serikat sangat sukses. Begitu saya di sana, saya ketemu sama orang-orang yang jauh lebih detail dari saya. Di situ saya melihat bahwa no wonder mereka ada di tempat di mana mereka berada, karena mereka tidak mengecilkan hal-hal kecil. Iya, Agnes merasakan sendiri pentingnya peran orang tua ketika dia masih kecil. Agnes yang baru berusia 10 tahun saat itu sudah ingin menjadi guru yang bisa membagikan ilmu dan inspirasinya ke seluruh dunia dengan menggunakan komputer. Padahal saat itu internet dan media sosial belum semudah sekarang ditemukannya. Dan bukan menertawakan impiannya, ibunya justru mendukungnya. Karena I never feel like my dream itu something yang bisa diketawain atau something yang direndahin. Saya percaya sekali, saya maju dengan langkah yang okay, I can do this, ucapnya. Agnes bisa sampai seperti sekarang karena selalu berusaha mengkritisi diri sendiri, bukan orang lain. Mengkritik orang lain baginya hanya membuang energi dan waktu. Daripada kita cuman, lu mestinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri. Mendingan lu fokus bagaimana caranya untuk improve yourself. Ya, berkarir itu penting, tapi mengistirahatkan tubuh dan mental juga hal yang penting. Agnes menganggap hidup itu seperti lari maraton, tapi bukan berarti tidak ada istirahat di antara jedanya. Resting is important. Maksudnya kita itu kan dalam hidup itu maraton. Nggak cuma spirit, taking a break dan mental health is so important, ucap Agnes Mo.